Logikanya begini, teman-teman. Orang Yahudi tahu atau orang Israel tahu bahwa ada dunia orang mati, tempat ketika orang mati mereka pergi ke dunia orang mati, itu tempat persinggahan atau yang disebut sebagai Sheol atau Hades. Tapi kali ini, buat apa Yesus menjanjikan hal yang sama? Kalau Yesus menjanjikan hal yang sama, buat apa? Percuma. Itu tidak satu janji yang pasti. Berarti kalau Yesus Firdaus itu adalah dunia orang mati, Sheol atau Hades, tempat persinggahan orang mati, buat apa Yesus janjikan ke dia? Dan Yesus hanya menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Ini logikanya seperti itu. Tetapi Firdaus ini adalah hapax legomenon. Ya, salam saudara-saudara. Kemarin saya memposting video tanggapan teologi saya terhadap Elia Miron terkait dengan Tartarus ataupun Firdaus. Kisah tentang orang yang percaya atau Lazarus dan orang kaya itu. Nah, setelah saya memposting video saya itu, lalu ada rekan saya atau teman saya yang bertanya begini kepada saya. Salam Kak, kalau boleh tolong buatkan video tentang Taman Firdaus. Seperti apa Kak? Karena sekarang kebanyakan orang atau pendeta berkata bahwa ketika orang percaya meninggal tidak langsung ke surga, tapi ada Taman Firdaus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada salah seorang yang disalibkan bersama dia atau bersama Yesus di dalam Lukas 23 ayat 43. Nah, perhatikan, saya kembali memberikan satu pernyataan saya, dan mungkin saya berbeda dengan seperti yang tadi kawan ini bilang. Banyak orang ataupun pendeta yang sudah berkata bahwa orang yang percaya meninggal rohnya tidak langsung ke surga tetapi berada di Firdaus. Nah, ini satu kekeliruan terhadap pemahaman antara surga dan Firdaus. Banyak yang berkata bahwa Firdaus itu adalah tempat berhenti sementara atau yang disebut dengan Hades atau Sheol di dalam bahasa Ibraninya. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita mencermati Alkitab, di dalam video saya itu saya sudah berkata demikian, bahwa ketika kita mencermati Alkitab, maka kita akan tahu tentang kehidupan akhir dari orang yang percaya di dalam perjanjian lama dan orang yang percaya di dalam perjanjian baru. Kita akan terus membedakan itu. Kenapa? Karena memang dari semenjak semula misi Allah itu telah rusak yang dilakukan oleh manusia. Dan akhirnya Allah memberikan satu solusi dengan cara memunculkan gereja. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang Israel, ya berbicara tentang Israel, berbicara tentang gereja, maka berbicara tentang gereja. Sebab itu adalah dua hal yang terpisah. Jangan kita berkata bahwa gereja adalah Israel rohani, tidak. Karena dulu ada pemahaman seperti itu, tapi pemahaman itu sudah diruntuhkan. Munculnya gereja adalah Israel rohani adalah waktu itu Israel sudah tercerai-berai, berdiaspora kemana-mana, bahkan dibantai habis-habisan, pembunuhan secara massal, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada abad-abad pertengahan, Renaissance. Kalau kita lihat situ abad-abad Hitler, ya, Hitler pun mau memusnahkan orang Israel. Akhirnya orang Israel ini sudah musnah, bahkan mereka belum berdiri sebagai satu negara. Itulah muncul yang namanya Israel rohani. Tetapi ketika Israel berdiri sebagai satu bangsa tahun 1948, disitulah pemahaman gereja adalah Israel rohani runtuh seketika. Kenapa? Israel tetap eksis sampai sekarang, berdiri sebagai satu negara. Jadi Israel ya Israel, PL ya PL, PB dalam tanda kutip gereja itu adalah satu hal yang berbeda, ya, tidak sama. Maka di dalam penyelamatannya pun akan berbeda, di dalam kematiannya pun, keberadaan mereka setelah kematiannya pun akan berbeda. Nanti kita lihat begitu istimewanya orang percaya atau gereja. Dan kita tahu Israel dipilih oleh Allah, Israel adalah umat Allah, dan ketika mereka menolak Allah, mereka menolak Yesus yang datang di hadapan mereka, akhirnya Yesus sendiri membuat jemaatku. Artinya bahwa gereja adalah produk Yesus sendiri, produk Yesus Kristus. Itulah nanti kita akan lihat keistimewaan dari gereja. Nah, terkait dengan Firdaus dan surga, ini yang perlu dipahami oleh orang-orang. Terkadang banyak orang yang tidak mengerti. Banyak yang beranggapan bahwa Firdaus itu adalah tempat
tungguhnya atau tempat persinggahan orang yang sudah mati. Dia berada di Firdaus, tidak langsung ke surga. Nah, ini yang perlu kita pahami. Saya akan jelaskan terkait dengan itu. Nah, saudara-saudara, saya sudah membuat satu persiapan saya terkait dengan Firdaus dan surga ini. Nah, perhatikan di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Perhatikan situ. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perhatikan, ini janji Tuhan Yesus kepada satu penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus ketika disalib. Dia percaya bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan. Orang ini atau Yesus tidak berhak mendapatkan hukuman mati dengan cara disalib. Yesus tidak seperti itu. Orang ini, penjahat ini mengimani seperti itu. Maka dia katakan, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali sebagai Mesias." Nah, perhatikan, dari pertobatan, dari iman penjahat ini kepada Tuhan Yesus, Yesus langsung menjanjikan, "Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus." Konteksnya adalah hari ini mereka akan mati disalib, dan hari ini pun mereka bersama dengan Yesus di Firdaus. Nanti kita lihat apa itu Firdaus. Apakah Firdaus itu adalah tempat dunia orang mati? Karena di dalam perjanjian lama, dunia orang mati itu disebut sebagai Seol. Saya akan berikan datanya demikian. Di dalam Samuel 22, kita perhatikan situ ayatnya yang ke-6. Perhatikan. "Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Apa bahasa asli dari tali-tali dunia orang mati? Perhatikan di situ, di layar teman-teman, perhatikan situ. Di situ dia menggunakan Seol, ya. Perhatikan, dunia orang mati dia menggunakan Seol, ya. Seol, dunia orang mati. Perhatikan. Ini dunia orang mati atau tempat persinggahan orang yang mati dinamakan Seol di dalam bahasa Ibrani. Oke, saya memberikan lagi satu data lagi. Ayub pasal 14 ayat 13. "Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan bagiku kemudian mengingat aku pula." Nah, perhatikan, di situ dia menggunakan Seol, ya. Seol, di Seol, ya. Itu Ayub. Artinya bahwa mereka di dalam perjanjian lama, mereka mengerti yang namanya dunia orang mati. Tempat ketika orang mati, mereka akan pergi ke situ. Dunia orang mati atau Seol. Perhatikan lagi, saya akan memberikan Ayub pasal 26 dengan menggunakan bahasa Yunani atau bahasa perjanjian baru. Apa dikatakan Ayub 26 ayat 6? "Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya." Perhatikan, dunia orang mati. Apa dia katakan di situ? Gumnos ho Hades, ya. Jadi dunia orang mati di dalam bahasa Ibrani perjanjian lama disebut sebagai Seol, dan dunia orang mati di dalam perjanjian lama juga tapi dalam bahasa Yunani disebut sebagai Hades, ya. Jadi Seol itu adalah dunia orang mati dalam versi Ibrani, dan Hades dunia orang mati dalam versi Yunani. Nah, kita perhatikan, artinya bahwa dunia orang mati disebut sebagai Seol dan Hades di dalam dua bahasa, Ibrani dan Yunani. Perhatikan, saya memberikan satu data lagi. Perhatikan situ, Mazmur 88 ayat 4. "Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati." Oke, dunia orang mati tempat persinggahan sementara orang-orang yang mati. Nah, perhatikan apa yang dia gunakan di situ dalam bahasa aslinya. Dia menggunakan Seol, dan di dalam bahasa Yunaninya adalah Mouto Hade, ya, atau Hades. Artinya bahwa
Dalam dua bahasa, dunia orang mati atau tempat persinggahan orang mati ketika mati disebut sebagai Sheol atau Hades, dunia orang mati. Oke. Nah, perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, perhatikan saudara-saudara, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa itu Firdaus? Ternyata teman-teman, Firdaus ini kalau di dalam bahasa teologisnya disebut sebagai hapax legomenon, ya. Hapax legomenon atau disebut sebagai pertama kali Yesus mengatakan Firdaus, atau kata ini pertama kali muncul di Injil-Injil atau perdana muncul di dalam kitab Injil-Injil disebut sebagai hapax legomenon. Nah, inilah yang mau kita dengar, yang mau kita perhatikan. Ternyata Firdaus ini apa? Konteksnya adalah Yesus dan orang yang di sebelahnya ini yang bertobat sebentar akan mati. Sebentar akan mati artinya ketika mati mereka akan kemana? Oke, konteksnya adalah sebentar lagi mereka akan mati. Dan orang atau penjahat ini yang bertobat, dia tahu itu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Lalu dia berkata begini, ingatlah akan aku ketika engkau datang. Lalu Yesus berkata kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau ada bersama-sama. Ini memberikan satu kepastian kepada orang penjahat ini yang bertobat, yang mana ketika dia mati, rohnya akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Lalu pertanyaannya, Firdaus itu apa? Kalau Tuhan Yesus tidak menjanjikan Firdaus itu adalah satu tempat yang pasti, buat apa Yesus janjikan? Atau dalam tanda kutip begini, saya katakan begini, kalau Tuhan Yesus hanya menjanjikan, oh hari ini engkau bersama dengan aku di tempat persinggahan sementara, buat apa janjikan itu? Karena sudah pasti orang akan masuk ke situ. Sudah pasti orang mati akan masuk ke dalam dunia orang mati menurut pemahaman Yahudi. Sudah pasti, buat apa Yesus janjikan sesuatu yang sama saja kalau memang Firdaus itu adalah dunia orang mati? Buat apa Yesus janjikan? Kan logikanya seperti itu. Tetapi ini adalah satu hal yang baru, hapax legomenon, yang berbeda dengan dunia orang mati. Lalu Yesus berkata dengan tegas kepada dia, hari ini engkau mati, rohmu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa itu Firdaus? Firdaus di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia disebut sebagai paradise, dan disebut di dalam bahasa aslinya disebut sebagai paradisos. Apa itu paradisos? Paradisos itu adalah satu tempat kebahagiaan. Paradise, ya, satu tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kebahagiaan. Paradise. Lalu apa itu paradise? Saya akan tunjukkan satu kepada kita semua. Apa itu? Ternyata Paulus pun menggunakan istilah paradise ini atau paradisos ini ketika Paulus membicarakan di dalam 2 Korintus. Coba kita melihat di dalam 2 Korintus, ya. Oke, 2 Korintus 12 ayat 2. Perhatikan situ. Paulus berkata tentang penglihatannya. Dia berkata begini, aku tahu tentang seorang Kristen, ya, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Oke, dari sorga. Dan aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4, perhatikan, inilah kuncinya. Antara ayat 2 dan ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Oke, perhatikan. Di ayat kedua, perhatikan ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ya. Orang itu diangkat ke sorga. Oke, orang itu diangkat ke sorga. Di ayat keempat, Paulus menggunakan sorga itu dengan sinonim, ya, yang lain. Dia berkata begini, orang itu tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Di sini kita tahu bahwa apa itu Firdaus?
Firdaus ternyata adalah sorga. Firdaus ternyata adalah sorga. Oke, saya akan memberikan pemahaman ini yang memang berbeda dengan orang-orang di luar sana dan orang pendeta yang kata teman tadi. Firdaus adalah sorga, berarti dari sinilah kita tahu roh orang percaya ketika mati. Yesus berkata, hari ini pun engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya bahwa tidak tunggu, tidak di udara sama seperti Elia Miron, tapi mereka yang percaya hari itu pun, saat itu pun mereka bersama dengan Kristus di Firdaus atau di dalam sorga. Sorga seringkali disebut sebagai Uranos atau Uranon. Memang Uranon juga diartikan sebagai langit, tetapi arti lainnya yang disebut sebagai sorga, ya. Bahkan konteksnya yang membuktikan bahwa ternyata Yesus menjanjikan Firdaus atau sorga kepada penjahat yang bertobat di samping Tuhan Yesus itu. Logikanya begini, teman-teman. Orang Yahudi tahu atau orang Israel tahu bahwa ada dunia orang mati, tempat ketika orang mati mereka pergi ke dunia orang mati, itu tempat persinggahan atau yang disebut sebagai Seol atau Hades. Tapi kali ini, buat apa Yesus menjanjikan hal yang sama? Kalau Yesus menjanjikan hal yang sama, buat apa? Percuma. Itu tidak satu janji yang pasti. Berarti kalau Yesus Firdaus itu adalah dunia orang mati, Seol atau Hades, tempat persinggahan orang mati, buat apa Yesus janjikan ke dia? Dan Yesus hanya menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Ini logikanya seperti itu. Tetapi Firdaus ini adalah hapax legomenon yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan kepada orang yang percaya kepada dia. Firdaus disebut sebagai paradisos, kata lain dari surga, Uranos atau Urano. Dan hal ini pun dikutip oleh Paulus. Hapax legomenon Firdaus ini dikutip oleh Paulus, yang mana Paulus memberikan sinonim lain dari sorga. Sampai sini nangkap semua ya. Jangan pernah ragu kita katakan Firdaus adalah sorga, sebab itu kepastian kita. Firdaus adalah kata lain dari sorga. Paradisos. Inilah yang Yesus janjikan kepada orang percaya. Maka di dalam Filipi pasal 1, Paulus berkata bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi tinggal dengan Kristus. Di situ saya sudah jelaskan di video saya. Present aktif. Mati langsung ke surga. Mati langsung bersama dengan Yesus. Di dalam surat Paulus juga yang lain, di dalam 2 Korintus pasal 5. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Mati langsung diam bersama dengan Kristus. Yesus berkata kepada orang yang bertobat di sampingnya, di salib itu, hari ini pun engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pertanyaannya, Yesus berada di mana? Kalau Yesus berada di sorga, kita percaya, maka orang itu pun bersama dengan Yesus di sorga. Berarti dengan kata lain, Yesus mau berkata bahwa Firdaus adalah sorga, satu tempat yang memastikan kita, roh kita bersama dengan Kristus di dalam sorga itu. Maka hari ini jangan pernah ragu lagi dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jangan pernah takut kita katakan bahwa ketika aku mati, aku bersama dengan Kristus di dalam Firdaus, di dalam sorga. Jangan pernah ragu dengan itu, karena itu menjadi satu hal yang pasti yang Tuhan Yesus janjikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya memberkati untuk kita semua. Thank you. God bless.